Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Fitriana Oktaviani dari SMKN 1 Majalengka. Jadi pada video kali ini aku akan membahas materi bab 10 yang berjudul tentang Bridge. Jadi langsung saja kita ke cakupan materinya. Untuk cakupan materinya itu ada konsep Bridge, firewall NAT, dan DHCP pada topologi Bridge, DHCP pada topologi Bridge, dan pengembangan teknologi. Nah, untuk pembahasan pertama itu ada konsep Bridge. Bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat router mikrotik yang diketahui bahwasannya router itu berfungsi untuk menghubungkan antar network yang berbeda. Misal untuk PC1 di sini networknya ada 10.10.10.0/24, sedangkan untuk PC2 di sini ada 10.20.20.0/24. Nah, kita bisa menghubungkan antara Ether 2 dan Ether 3 ini menjadi satu interface link virtual, sehingga nantinya ke PC2 ini mendapatkan network yang sama, seperti misalnya mendapatkan 10.30.30.0/24. Nah, maka network yang sebelumnya dari network yang PC1 dan PC2 ini tidak dibutuhkan lagi, karena yang untuk sekarang dipakai itu menggunakan yang ini, teman-teman. Bridge bekerja pada layer 2 dengan memisahkan coalition domain menjadi dua bagian, semua type interface, atau Ethernet Wireless, SFP tunnel, bisa di Bridge. By default, untuk router Soho sudah tersetting Bridge Ether 2 sampai dengan Ether 5. Nah, apa sih router Soho itu? Jadi router Soho itu bisa digunakan dalam akses perumahan, teman-teman. Selanjutnya, untuk studi kasus ini, ada konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi Bridge, dan mencoba menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada Bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Pada studi kasus ini membahas mengenai firewall NAT dan DHCP pada topologi Bridge, DHCP pada topologi Bridge, dan juga pengembangan teknologi. Jadi pembahasan studi kasus ini membahas dari ketiga itu ya, teman-teman. Nah, di mana kita pengen setiap PC-nya bisa internetan dan juga bisa mendapatkan IP secara otomatis. Kalau misalkan kalian cek pada sisi mikrotiknya, udah pasti bisa internetan karena dia emang langsung terhubung ke net atau terhubung ke ISP-nya. Ketik ping 8.8.8.8, pasti sudah bisa internetan, tetapi si PC-nya pasti belum bisa karena belum ditanamkan ke rule internetnya. Misalnya, cek di PC2, kita ketik ping 8.8.8.8, maka masih belum bisa, teman-teman. Oleh karena itu, bisa coba praktekkan terkait setiap PC bisa saling internetan. Maka dari itu, bisa tanamkan firewall NAT pada mikrotik. Jadi, pergi ke mikrotik Winbox-nya, pergi ke IP, lalu ke firewall, dan pergi ke bagian NAT, lalu add atau plus chain-nya, search NAT, out interface-nya pilih Ether 1, kemudian untuk action-nya masquerade karena ingin bisa akses ke internet menggunakan IP yang didapatkan dari ISP. Klik apply dan OK. Lakukan pengujian di setiap PC-nya ping 8.8.8.8. Tapi belum bisa ping google.com domainnya. Karena apa? Karena pada bagian DNS-nya belum kita isikan pada salah satu IP Google. Caranya, ketik show IP, ketik IP DNS 8.8.8.8, lalu ketik ping google.com. Kemudian, saya pengen IP PC1 dan IP PC2 itu yang didapatkan oleh IP otomatis. Caranya, pergi ke mikrotik, konfigurasi DHCP server, pergi ke IP, lalu ke DHCP server, pilih DHCP stub. Untuk Ethernya pilih Bridge di LAN, yaitu interface yang sudah kalian buat karena nantinya ingin share IP DHCP ke lokal kita. Dan lokal kita terhubung ke interface Bridge. Klik next, lalu next lagi, nantinya OK. Lakukan pengujian di PC1 terlebih dahulu.
Lakukan pengujian. Pengujian di pilih 1 terlebih dahulu. Ketik IP DHCP, lalu ketik DORA IP, ketik ping 8.8.8.8, ketik ping google.com, ketik show IP. Selanjutnya, nantinya mikrotik 1 ingin dihubungkan ke mikrotik 2, yang dimana mikrotik 2 ini memiliki klien yang namanya PC3. Nanti saya ingin PC3 ini bisa mendapatkan network yang sama yang dimiliki oleh PC1 dan PC2. Dan juga bisa akses internetan, maka bisa menggunakan fitur BitG. Biar gak bingung, bisa ganti hostname si mikrotiknya dengan klik sistem, lalu klik identity, dan namanya bebas. Untuk saya menggunakan router pertama, lalu apply dan klik OK. Hubungkan antara router pertama dan mikrotiknya, kemudian cek mikrotik yang baru sudah terdaftar di Nightboard-nya. Bagian router pertama terlebih dahulu, lalu pada bagian new terminal ketik IP Nightboard print, kemudian coba cek pada bagian mikrotik yang baru. Loginnya admin, passwordnya kosongkan saja, kemudian new passwordnya skip. Coba cek IP Nightboard print-nya. Coba aktifkan fitur Romon biar si mikrotik yang kedua bisa akses lewat Winbox. Caranya ketik tool Romon, set enable-nya yes, lalu print. Buka Winbox, terus konekkan new Winbox, klik connect Romon, lalu klik Nightboard. Jangan lupa setiap router harus diaktifkan Romon terlebih dahulu biar bisa digunakan. Kemudian connect pada mikrotik kedua, apply, dan connect. Kemudian coba hubungkan dari router 2 ke klien dan juga nyalakan. Saya pengen si PC3 ini bisa mendapatkan IP 10.0. Langkah pertama yaitu memasukkan Ether 4 pada BitG yang sudah dibuat. Selanjutnya tak lupa untuk diisi router keduanya, Ether 1 dan Ether 2. Kita hubungkan menjadi BitG juga, jadi router kedua ini mungkin layaknya seperti switch. Jadi, nanti dia tinggal meneruskan paketnya saja. Pergi ke router pertama, lalu pergi ke menu BitG, bagian portnya masukkan Ether 4 juga pada BitG di LAN. Klik add dan klik interface-nya, pilih Ether 4 dan klik apply lalu OK. Kemudian pada bagian router yang kedua, pilih pada bagian BitG, klik add, dan untuk namanya sesuaikan yaitu BitG di LAN, lalu klik apply dan klik OK teman-teman. Kemudian pada bagian ports-nya, interface-nya masukkan Ether 1 dan Ether 2, klik apply dan klik OK. Praktek pada PC3, ketik IP DHCP kalau udah ada informasi DORA, cek IP-nya berapa, lalu ketik show IP, ping 8.8.8.8, ketik IP DNS 8.8.8.8, lalu ping google.com. Sekian pada video kali ini yang bisa aku sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya, bye-bye.